Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan judul Kita Memikul Salib dan Mengikut Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang untuk memuji mengagungkan akan nama Tuhan, oleh karena Tuhan bertakhta di dalam kerajaan sorga, sehingga kami layak untuk terus memuji mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Sungguh indah mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang setia. Dia yang akan memberikan kepada kita karakter yang mulia dan tinggi, yang akan melayakkan kita bergaul dengan para malaikat di istana sorga. Penjagaannya adalah atas semua anak-anaknya. Mereka memiliki kedamaian yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh dunia. Kehilangan harta duniawi tidak membuat mereka putus asa atau tunawisma. Kristus melihat dunia penuh dengan kegiatan dalam mencari harta duniawi. Dia melihat banyak orang dengan bersemangat mencoba satu hal pertama dan kemudian yang lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta duniawi yang didambakan, yang menurut mereka akan memuaskan keserakahan mereka yang egois. Sementara dalam pengajaran mereka yang bersemangat, mereka melewati begitu saja satu-satunya jalan yang mengarahkan mereka ke kekayaan sejati. Sebagai seorang yang memiliki otoritas, Kristus berbicara kepada orang-orang seperti itu, mengundang mereka untuk mengikutinya. Dia menawarkan untuk membimbing mereka menuju kekayaan abadi yang tahan selama-lamanya. Dia mengarahkan mereka ke jalan sempit, penyangkalan diri dan pengorbanan. Mereka yang maju terus di jalan ini mengatasi setiap rintangan, akan mencapai tanah kemuliaan. Dalam mengangkat salib, mereka menemukan bahwa salib mengangkat mereka, dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Banyak yang berpikir untuk menemukan keamanan dalam kekayaan duniawi, tetapi Kristus berusaha untuk menghapus dari mata mereka debu yang menghalangi penglihatan, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memandang kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Mereka keliru mengangan-angankan kenyataan dan telah kehilangan pandangan akan kemuliaan dunia yang kekal. Kristus memanggil mereka untuk memperluas pandangan mereka melampaui masa kini dan menempatkan kekekalan pada pandangan mereka. Kita harus mengangkat salib dan mengikut jejak Kristus. Mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa ketika mereka melakukan ini, salib mengangkat mereka, memberi mereka kesabaran dan keberanian, dan mengarahkan kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan memberikan satu penekanan yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kami. Kristus melihat dunia penuh dengan kegiatan
dalam mencari harta duniawi. Dia melihat banyak orang dengan bersemangat mencoba satu hal pertama dan kemudian yang lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta duniawi yang didambakan menurut mereka akan memuaskan keserakaan mereka yang egois. Sementara dalam pengejaran mereka yang bersemangat, mereka melewati begitu saja satu-satunya jalan yang mengarahkan mereka ke kekayaan sejati. Hamba juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berikan sukacita, kekuatan, kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang sakit dan lebih khusus yang terpapar oleh karena COVID-19. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkanlah hikmat, pengetahuan sorga kepada mereka. Kami berdoa juga untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah. Yang hidup dalam ketidakkepastian, Tuhan berikan iman yang teguh untuk percaya kepada janji Tuhan. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, juga Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.